Perkenalkan, nama saya Ati Mirza Khalid. Perkenalkan, nama saya Dawal Fatur Rahman. Perkenalkan, nama saya Kenasi Alafikan Susanto. Perkenalkan, nama saya Khairul Delaksar Kasara. Perkenalkan, saya Muhammad Jalan Alafis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifan Otavian Arkananta. Perkenalkan, nama saya Pak Desa Percaksa. Perkenalkan, nama saya Rena Jamil Budiman. Membangun fasad keraton menjadi legasi dari pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Pembangunan diwujudkan dengan menghadirkan bangunan baru yang merombak bangunan yang sudah ada, Hingga menambah kebutuhan ruang fungsional. Pembangunan tersebut menjadi simbol kemampuan finansial serta legitimasi politik dari Sultan sebagai pemerintah berdaulat. Arus budaya visual membuahkan simbol-simbol pada ragam hias bangunan dalam bentuk fisik. Di dalamnya termasuk kronogram yang disimbolkan sebagai sengkalan Mehmet. Oke guys, dan sekarang kita ada di Ruang pamer Patehan. Penting dari depan kasih. Patehan sebagai landasan pengunjukan dalam. Setiap hari pada pukul 6 dan 11 waktu Indonesia Barat selalu tampak iring-iringan kecil dari 5 orang abdi dalam kepala dalam kurung abdi dalam perempuan di lingkungan Keraton Yogyakarta. Prosesi ini dimulai dari sebuah bangunan di sisi selatan pelataran Keraton Yogyakarta. Tempat yang dikenal sebagai Gedong Patehan itu merupakan tempat abdi dalam Patehan bertugas menyiapkan minuman bagi keperluan keraton. Rutinitas landasan pengunjukan dalam mulanya merupakan tradisi upacara minum teh harian yang dilakukan sultan-sultan terdahulu. Namun mengalami sedikit perubahan pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hal ini dikarenakan Sultan ke-9 merupakan pejabat nasional sehingga harus berada di ibu kota Jakarta. Saat itu terjadi pergeseran rutinitas minum teh untuk Sultan. Penyajiannya tetap dilakukan setiap hari, namun minuman dibawa dan diletakkan di gedung Prabayeksa. Minuman didiamkan di sana sampai diambil kembali untuk diganti pada jadwal penyajian minum berikutnya. Setiap hari abdi dalam keparak menyajikan teh ke gedung Prabayeksa. Setiap abdi dalam memiliki tugas masing-masing. 4 orang dari mereka membawa perlengkapan yang terdiri dari 1 set rampadan, yaitu perlengkapan minum, teh, 1 set rampadan kopi, sebuah teko untuk air panas, dan sebuah teko khusus air putih yang bisa disebut kelemuk. Kelemuk ini berisi air yang didiamkan selama 1 malam. 1 orang yang tersisa membawa songsong untuk melindungi kelemuk. Kalau dibandingkan dengan Keraton Surakarta, apa persamaan dan perbedaan utama dalam filosofi tata ruang dan gaya arsitektur di antara keduanya? Nah, kalau dari sebenarnya sini itu kan juga dari Solo sebenarnya. Solo dan sini itu kan pisah jadi 2. Adanya Palianagari. Sini membuat sendiri, ya sana juga berdiri sendiri. Lah, yang menjadi permasalahan itu adalah kalau arsitek Solo itu memang mungkin dulunya itu sudah apa ya istilahnya, kalau dikuasai enggak ya, sudah menjadi bawaan negara Belanda. Artinya memang sana itu memang dipegang oleh Belanda. Ada pengaruh dari Belanda. Ada pengaruh dari Belanda. Baik. Sehingga ada putra dalam yang keluar
memerangi Belanda, tetapi akhirnya itu tadi ada perjanjian. Di sini diberi tanah perdikan untuk mendirikan kerajaan Mataram. Pada dasarnya memang Mataram aslinya itu memang sini pada zaman Panembahan Senopati. Kalau ini memang bangunan asli, belum ada campur tangan dari luar, seperti itu. Berbeda tuh bangunannya, bentuknya itu yang berbeda. Kalau ini dari Panembahan Senopati sendiri yang membangun tanpa pengaruh dari luar, seperti itu. Begitu ya, begitu. Jadi memang masih seperti yang dulu, nggak ada perubahan, memang seperti itu. Begitu. Budaya, tantangan terbesar apa dalam konservasi dan pelestarian arsitektur asli Keraton Yogyakarta dari ancaman modernisasi, iklim, dan bencana? Nah, kalau itu tantangan kita memang ya di sini nggak bisa merubah struktur keraton itu nggak bisa seperti itu. Jadi nggak ada bangunan lagi yang ada di sini. Artinya ini sudah paten. Mungkin ada pemugaran yang terkena dampak dari perubahan iklim. Pemugaran loh, artinya tidak membangun baru lagi, cuma pemugaran saja, begitu. Jadi bangunan tetap bangunan, tidak ada. Sebagai situs warisan budaya, tantangan terbesar apa dalam konservasi dan pelestarian arsitektur asli Keraton Yogyakarta dari ancaman modernisasi, iklim, dan bencana? Nah, kalau itu tantangan kita memang ya di sini nggak bisa merubah struktur keraton itu nggak bisa, seperti itu. Jadi nggak ada bangunan lagi yang ada di sini. Artinya ini sudah paten. Mungkin ada pemugaran yang terkena dampak dari perubahan iklim. Pemugaran loh ya, artinya tidak membangun baru lagi, cuma pemugaran saja, begitu. Jadi bangunan tetap bangunan, tidak ada hubungannya dengan yang di luar. Tetap ini tetap nggak ada anunya lagi, nggak ada perubahan lagi. Jadi nggak apa lagi yang ditanyakan lagi, tidak ada pembangunan yang baru lagi, nggak ada mas. Memang pakemnya ya sudah seperti ini, nggak ada yang lain. Ya berbeda ya, kalau sini murni ya, jadi tidak ada ikutan bangsa asing yang membangun. Ini murni dari Panembahan Senopati. Dari kerajaan zaman dulu ya? Iya, oke. Kalau Solo masih ada sedikit banyak, karena memang Solo itu dulu memang Belanda yang mengambil alih itu, seperti itu. Jadi kalau sini masih utuh seperti dulu, nggak ada bangunan lagi. Toh kalau memang ambruk ya dipugar lagi, mungkin yang lebih kuat lagi, tanpa mengubah arsiteknya. Tanpa mengubah apapun tidak boleh berubah. Makanya tembok di sini kan tebal-tebal sekali. Tebal 1 meter. Tidak ada tembok yang tebal semua, seperti itu. Seperti itu. Jadi nggak ada perubahan, walaupun mungkin sudah bencana alam, tetap dibangun sesuai dengan arsitektur yang lama. Seperti itu. Siap. Oke, baik, terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Mohon maaf mengganggu waktu kerjanya. Nggak apa-apa Mas. Ya. Oke, siap.
Bangsal manis hadir sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono VI dan kemudian dirombak oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII pada 1922 Masehi atau 1853 Jawa dengan sengkalan Wredu Yasa Nagaraja. Bangsal Kencana, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII menambahkan kaca berpatri sebagai pemisah antara bangsal Kencana dan bangsal Prabeyaksa. Selain itu, dilakukan penambahan lantai marmer Italia pada bangsal Kencana.